Oke, layout sudah jadi. Sekarang kita akan siapkan dulu untuk bank soalnya. Ya, kita punya 3 pendekatan untuk menyiapkan bank soal. Ya, yang pertama adalah menggunakan array of string untuk menyimpan question pertanyaannya dan array of boolean untuk menyimpan jawabannya. Ya, atau pakai array 2 dimensi untuk menyimpan 2 data ini. Ya, atau menggunakan array of object questions ya yang punya field pertanyaan dan jawabannya. Ya, tentu saja secara efisiensi ya yang paling baik adalah cara terakhir. Ya, kita akan membuatkan kelas question ya dengan field question dan answer. Lalu berikutnya kita akan membuat berbagai objek pertanyaan tersebut yang disimpan ke dalam array. Nah, buatkan sebuah class question, caranya adalah pada package masing-masing di foldernya Java, ya pastikan teman-teman pilih package yang tidak ada embel-embelnya apapun di belakang. Ya, jadi jangan ke Android Test maupun ke Test, yang kosongan aja. Nah, ini tinggal klik kanan, New, Kotlin class or file, ya jangan pilih yang Java class, nanti teman-teman tidak bisa menggunakan beberapa fiturnya Kotlin yang lebih menarik untuk bikin kelas ya. Jadi pastikan Kotlin class or file yang terpilih, lalu ketikkan nama kelasnya, question. Ya. Nah, di sini kita akan bikinnya data class. Jadi untuk Android Studio 4.1.2 ya, ini jujur aja saya baru tahu juga. Ternyata ada opsinya untuk bikin data class langsung. Ya, ini enak banget. Ya, tapi kalau teman-teman yang lain masih pakai Android Studio yang lama, 4.0 misalkan, ya tidak apa-apa, pilih aja yang class. Ya, saya akan langsung pilih yang data class, lalu enter gitu aja. Nah, kita di sini tinggal memberikan field-nya. Ya, field-nya adalah var question string dan var answer boolean. Var question string, var answer, answer boolean. Sudah beres. Ya, gampang sekali ya ternyata bikin data class. Nah, kalau pakai Java, teman-teman harus nulisnya kayak gini, public class question, lalu public string question, public boolean answer, terus harus bikinkan konstruktornya segala ya. Di Kotlin kita hanya nuliskan satu baris gini aja. Praktis ya. Nah, sekarang di main activity kita akan buatkan bank soalnya dulu. Main activity di luarnya onCreate kita bikin semacam variabel global ya, walaupun ini sebenarnya adalah field-nya dari main activity. Var current question sama dengan 0, ini untuk indeksnya, ya. Indeks pertanyaan sekarang. Lalu bank soalnya kita bikin file aja, file questions sama dengan array of. Saya akan turunkan ke bawah, karena setelah ini kita harus bikin beberapa question. Ya, Crazy Crab adalah bla 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 bla. Nah, teman-teman yang punya slide, ini enak banget harusnya bisa tinggal kopas. Mana ya tadi? Nah, ini dia. Tapi hati-hati sedikit ya kalau kopas. Semoga PowerPoint tidak mengacaukan tanda petiknya. Ya, saya akan hapus ini, lalu paste. Nah, untungnya tanda petiknya sudah normal. Ya, kadang-kadang sama PowerPoint kan tanda petiknya diganti yang versi apa ya? Versi yang lain yang bukan benar-benar tanda petik yang lebih ada ornamennya. Ya, sehingga kalau dikopas ke
Android Studio atau bahkan ke pengolah IDE lainnya, ya, nanti malah dibikin error karena karakter tanda petiknya tidak diketahui. Ya, untungnya di sini aman, jadi silakan kopas saja. Oke, nah sekarang untuk menampilkan pertanyaannya, ya di display question, di on create, ya kita tinggal panggil aja referensi ke text question. .text sama dengan questions, index ke current question, ya question. Nah, sebelum kita melakukan itu, untuk Android Studio 4.1 dan lebih baru, ya sayangnya kita tidak bisa refer langsung ke text question. Kalau saya paksa ketikkan text question, ya tidak muncul. Nah, ini karena extension Kotlin Android Extensions-nya, plugin Kotlin Android Extensions itu tidak ada. Ya, kalau lupa caranya, silakan lihat video pekan lalu ya tentang update untuk Android Studio 4.1.2. Nanti saya akan kasih linknya juga di description ya. Saya akan update juga di sini ya, build Gradle module app, tambahkan Kotlin Android Extensions. Lalu signal, tunggu sampai Gradle-nya selesai. Ya, usahakan pada tahap ini connect ke internet. Oke, sudah selesai, maka saya bisa lanjutkan ini. Text question dot text sama dengan questions index ke current question dot text. Sorry kok dot text. Namanya tadi question ya. Oke, mari kita coba jalankan aplikasi kita ke emulator. Ya, kalau semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka harapannya adalah nanti pertanyaannya itu muncul di sini. Ya, ini abaikan ya, ini labelnya keliru. Ya, labelnya ketukar, bahkan salah ya, ini false-nya kok 2. Yang kiri harusnya true. Abaikan aja. Ya, punya kita tadi harusnya sudah betul. Yang kiri true, yang kanan false. Ya, saya akan skip videonya sampai proses Gradle saya selesai ya. Oke, Gradle saya sudah selesai dan bisa terlihat di sini ya. Pertanyaan pertamanya muncul, Krusty Krab adalah burger favorit Bikini Bottom. Ya, dan tadi karena saya melakukan translation pada string true dan false-nya, maka di sini keluarnya benar dan salah. Ya, tapi untuk teman-teman yang lain yang setting emulatornya adalah default, ya alias masih bahasa Inggris, maka saya akan coba kembalikan dulu ke bahasa Inggris. Ya, bahasa saya balik sehingga bahasa Inggrisnya di atas. Ya, begitu saya balik ke aplikasi, nah maka tombol saya berubah jadi true dan false. Ya, jadi itu salah satunya kelebihan kalau kita pakai string value. Ya, terutama untuk membuat aplikasi yang multi bahasa seperti ini. Ya, bahkan perubahannya on the fly, begitu saya ganti bahasa dari emulator saya, ya, maka dia akan secara otomatis juga mengganti bahasa dari aplikasinya. Nah, ya kan, tadi true false, sekarang keluarnya benar salah. Nah, maka pertanyaan pertama bisa tampil. Ya, sekarang bagaimana caranya user bisa menjawab true atau false dan kita bisa memberikan informasi yang sesuai ya, jawabannya benar atau salah.
Ya, setelah ini kita akan coding untuk interactions-nya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap saksikan video yang berikutnya setelah ini.